Masih bersama kami tentunya berbicara dan juga ngobrol-ngobrol tentang sepak bola di zona football khususnya edisi Piala Dunia. Tadi kita sudah membicarakan tentang dua pertandingan yang sudah berlangsung, Swiss Ekuador, kemudian juga pertandingan yang kedua. Kita bicara tentang Perancis Honduras. Ada satu big match yang juga berlangsung, yaitu Argentina ketika menghadapi Bosnia. Dan benar ternyata tidak mudah dan juga tidak membuat hasil berbeda jauh pertandingannya. Ya kan? Nah, kalau Anda melihat Argentina menang 2-1, tapi kalau saya pribadi tidak melihat Argentina yang diharapkan, tidak maksimal, individual lebih terlihat di sana. Bahkan gol pertama adalah gol bunuh diri. Gol bunuh diri tercepat di World Cup kali ini, silakan. Siapa duluan? Yudi kayaknya udah ngeliatin saya dari tadi, silakan. Yudi. Kenapa Yud masih ngeliatin? Kenapa sekarang jas saya atau ada masalah gimana nih? Hah? Soalnya jas Eropan beda sendiri loh, dia yang mengkilap gitu. Saya jawab dulu ya. Ya kan? Argentina sebetulnya kita ingin melihat lebih dari apa yang ditampilkan semalam. Kita semua pasti penonton ingin melihat bagaimana Messi begitu leluasa untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tetapi sebetulnya semalam saya melihat Messi tidak tampil dengan kualitas yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena dia lebih banyak sebetulnya bermain di tengah. Itu yang membuat dia kurang keluar ketika seperti bermain di Barcelona, karena dia lebih banyak didukung sebagai striker sebetulnya. Ya. Itulah tanggung jawab yang jauh lebih besar, jauh lebih sulit sebetulnya di tim nasional Argentina, bebannya bagi seorang Messi, dan terlihat sekali di pertandingan semalam. Iya, kalau Anda lihat Ropan gimana? Ya. Dan ini bahkan kalau kita saksikan sempat golnya itu, ya kita tahu gol bunuh diri ya. Iya, saya pikir saya sangat ragu juga ya kalau melihat penampilan pertama Argentina seperti ini, ketergantungan mereka terhadap Messi, kemudian bermain mereka cepat, diketahui oleh pemain lawan, ya. Bermain cepat, kemudian langsung mengarah kepada Messi, ini akan sangat berbahaya untuk babak belur kalau mereka lolos ya. Artinya mereka sudah dapat 3 poin, oke lah. Tapi 2 pertandingan terakhir memang bisa mereka ambil, cuma mereka akan berhitung menghadapi Nigeria ya, untuk pertandingan berikut. Saya pikir juga bagaimana Serbia bermain dengan sangat bagus untuk bisa menahan gempuran-gempuran ini dengan bermain sangat baik. Ibišević, Dzeko cukup bagus, pressing mereka jalan dengan baik ya. Kalau saya pikir tambah 5 menit, ini akan sangat berbahaya. Argentina sebenarnya akan sulit menang jika tidak ada gol pertama bunuh diri. Ya. Kalau sampai 0-0 babak pertama, ini situasi akan lain, mungkin tentu Messi akan membuat gol di babak kedua. Saya melihat kemarin ada gap yang sangat-sangat nyata di lini tengah ketika sudah menyerang, kemudian mereka bertahan. Tengah tidak ada, mereka hanya langsung mengandalkan kepada Messi, Di Maria di sana, dan ini membuat Higuain juga di sana, dan jadi tidak maksimal. Kalau Anda lihat, apakah memang ini bagian strategi? Kalau mau jujur, sebetulnya di tengah Argentina kalah, kecuali pergerakan Messi. Kalah, Bosnia lebih unggul secara permainan rapat, mereka lebih disiplin, kemudian mereka bertarung lebih lebih fight gitu. Tetapi beruntung sebetulnya Argentina memiliki Messi, sehingga penampilan sektor tengah sedikit terkubur oleh penampilan Messi. Sebetulnya jeleknya permainan di tengah sebetulnya. Jadi sebenarnya ini bukan instruksi untuk Messi bermain lebih ke tengah. Saya juga lihat kemarin dia banyak menjemput bola, memberikan umpan, tapi lebih kepada bagaimana dia melihat lini tengahnya memang tidak maksimal. Atau gimana? Iya, saya nggak setuju dengan itu, karena memang Argentina tidak memiliki pemain kreator ulung seperti Messi. Sulit. Mascherano tidak bisa menjalankan itu. Mungkin di babak kedua ada Gago. Ketika Gago masuk agak lain ya. Karena Gago bisa megang bola, bisa Messi agak lebih. Tapi di babak pertama Messi memang sulit sekali. Sampai juga babak kedua agak sangat sulit. Tapi saya setuju dengan Yudi juga mengatakan bahwa lini tengah Pjanic bermain sangat bagus, Lulic. Ini Bosnia ya? Bosnia ya. Misimovic bermain sangat bagus sekali, Valen. Artinya kalau mereka bukan tidak mungkin, walaupun kalah, tapi masih punya peluang untuk bisa lolos untuk Argentina di babak kedua. Ya, artinya kalau Anda melihat bagaimana penampilan Bosnia semalam, memang ini menunjukkan kualitas dan memang maksimalnya dari Bosnia. Hanya berarti kan tidak beruntung tadi mengatakan seperti itu, kalah atas Argentina. Saya yakin bahwa selanjutnya kekalahan ini ya menjadi pelajaran, dan terlihat bahwa mereka memang layak untuk bisa lolos ke putaran kedua. Apalagi lawannya mungkin yang berat hanya Nigeria. Sementara Iran menurut saya yakin bisa dikalahkan oleh Bosnia. Penampilan atau pembuktian atau bagi Bosnia bagaimana mereka bisa lolos adalah ketika melawan Nigeria nanti. Oke, ada Iran dan ada Nigeria yang baru akan tampil nanti malam. Kita lihat terlebih dahulu berarti klasemen yang ada di grup Argentina. Kita bisa lihat di tayangan atau di layar televisi Anda saat ini. Di grup E terlebih dahulu kita lihat di sini bagaimana Prancis, Swiss, Ekuador dan Honduras. Masing-masing Prancis dan Swiss mendapatkan 3 poin dan selisih gol kita bisa lihat di sini 3-0 dan 2-1. Menunjukkan siapa yang kemungkinan besar akan lolos. Iya. Menurut saya Prancis dan Swiss sangat besar sekali peluangnya. Iya, betul. Sementara itu kita bisa lihat di sini Argentina, Iran, Nigeria dan Bosnia yang kemarin harus mengakui keunggulan Argentina. Ya, Argentina saya pikir sudah pasti lolos dalam pertandingan ini. Kemudian Bosnia masih ada harapan, saya pikir. Bosnia, jadi 2 itu yang akan, walaupun di kalah dalam pertandingan pertama, tapi 2 tim ini layak
untuk keluar dari grupnya, lolos. Tapi kalau Anda melihat, dan ini selalu dibanding-bandingkan kan ya, penampilan pertama dari Argentina dengan Brasil. Bisa dikatakan seperti itu, karena nanti di dalam skemanya bisa saja akhirnya mereka bertemu kan nanti kan. Di final kan. Ya. Kalau terjadi ya. Tapi kan Anda nggak ikhlas, Anda kan pasti maunya Jerman ya kan. Pasti dong, tapi kita kan harus kemungkinan tetap, bisa. harus steal dong Jerman. Belanda juga bisa ya kan. Tapi kan Anda maunya itu Jerman. Nah kalau Brasil melihat pertandingan pertama dengan Argentina, Anda melihat gimana? Secara jujur saya mengatakan dua-dua tim. Jujur dong, masa Anda ngomong bohong. Saya katakan tidak jujur sini, nggak mungkin. Nggak mungkin saya dong. mengatakan tidak jujur ya. Nggak mungkin, pasti jujur. Harus jujur. Kepada pemirsa ya harus terjujur. Jadi begini, Walen. Dua-dua tim ini meraih 3 poin. Memenangkan pertandingan. Tetapi saya pikir tidak bermain secara maksimal. Tidak seperti yang diharapkan orang bahwa dua tim. Iya, baik Brasil atau baik Argentina. Mungkin di pertandingan kedua, pertandingan ketiga, atau setelah mereka lepas dari grup, akan ada lainnya, bisa berubah. Tapi untuk pertandingan pertama kalau kita bicara jauh dari apa yang kita harapkan. Oke, jadi sama-sama belum maksimal. Kalau saya pun jadi pelatih, saya sangat kecewa. Oh, sangat kecewa ya? Jadi senangnya sama tim mana yang udah menang tuh pertandingan pertama bagus? Oh, yang nanti malam main. Jerman lawan Portugal. Oh, bukan yang sudah main. Maksud saya yang sudah main senangnya sama tim yang mana berarti? Oh, Chili dong. Oh, Chili ya? Oh, iya. Calon juara dunia. Chili ya? Calon juara dunia. Oh, Chili. Sama Costa Rica. Costa Rica juga. Dua tim itu. Saya berharap dua tim itu akan ke final. Itu jujur apa enggak tuh? Itu harus jujur. Oh, itu jujur. Harus jujur lagi itu. Costa Rica ya? Costa Rica dan Chili. Ya terserah Ropan lah ya. Mending Yudi saya tanya sama Ropan. Brasil Argentina dua belum maksimal. Tapi yang menarik saya tadi sedikit kalau di lapangan udah dibahas. Saya yang menarik adalah di luar lapangan. Di mana semalam kalau melihat Argentina tampil di Maracanã. Betul. Itu markas utamanya tim nasional Brasil dan dikuasai oleh pendukung dari Argentina. Oke. Ini harus diakui bahwa pertandingan semalam adalah pertandingan paling berisik sejauh ini di dunia karena benar-benar dikuasai oleh biru muda dan putih dan tentu ini sinyal-sinyal apakah nanti mereka akan sampai ke final, apakah ini akan dikuasai. Tentu kalau misalkan mereka menguasai Maracanã lagi di final tentu akan bisa saja ya. Mungkin dan justru akan ada sedikit perang supporter yang sangat ganas. Oke, kalau begitu ntar masalah perang-perangan nanti Yud dan juga Ropan ya. Kita akan lihat dulu tentunya commercial break berikut ini dan kita nanti akan bahas hal-hal lain tentunya masih di Zona Football. Tetaplah bersama kami.